Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic, channel yang akan membahas segala tentang saham. Nah, kali ini saya akan membahas analisa mengapa saya membeli saham NIKL, salah satu saham yang dimiliki juga oleh Asabri ya. Dimana sebelumnya saya sudah sharing di grup ya, portfolio saya di NIKL ini. Dan karena ada profit ya yang cukup oke lah, jadi saya akan memberikan analisa mengapa kok saya bisa membeli saham saham ini dan saya hold sampai profitnya kurang lebih sekitar 70-80% lah. Seperti itu. Sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman ya untuk support saya di channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan juga share. Kalau teman-teman mendapat manfaat dari video ini bisa dong di-share ke rekan-rekan yang lainnya. Oke, saya ingin tunjukkan dulu yang di grup ya. Nah, ini adalah grup Stockholic ya, grup saya di saham di Telegram. Nah, di sini saya bilang kan, di next video akan saya sharing analisa ambil saham NIKL yang merupakan kado akhir tahun dari saham Asabri. Nah, tolong diabaikan yang kalau ada emoticon-emoticon lucu ya dari chatting dari member grup. Oke, tanggal 8 Desember kemarin sempat saya sharing di grup untuk portfolio saya di NIKL di mana saya mempunyai harga rata-rata di 995 dan sekitar 1473 lot ya. Kemudian saya hold di tanggal 8 kemarin itu sampai penutupannya di 1690 ya. Berarti ada floating profitnya 69%. Saya sudah menjual saham ini hampir semuanya ya, hampir semuanya. Ini saya tunjukkan juga ke teman-teman. Ini adalah trade confirmation di tanggal 10 Desember. Di tanggal 10 Desember ini, nah ini ya. Ini saya jual, kan saya tadi punya 1473. Ini saya jual pertama 473-nya dengan harga 1885. Kemudian saya jual lagi 500 di 1755 dan 300 di 1740. Nah, ini jadi saya masih memegang 200 slot lah untuk NIKL ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian menganalisa ya, mengapa saya membeli saham NIKL. Nah, teman-teman sebelumnya saya mengamati NIKL ini bukan baru saja ya. Sebenarnya di tahun 2016 yang lampau itu saya sudah pernah punya pengalaman dengan saham NIKL. Di mana ini saya juga tunjukkan portfolio ya di 2016 kemarin. Nah, ini adalah salah satu portfolio yang saya kelola. Nih, 2016 kan ini ya. 31 bulan 3 2016 saya punya dua saham yaitu BCA. Sorry ya kalau agak blur ya karena zaman dulu portfolionya nggak sebagus sekarang. BCA dan NIKL dua saham ini. Di mana NIKL-nya saya mempunyai harga average itu 465, BCA-nya di 6350. Nah, statusnya BCA-nya sudah profit 109%, NIKL-nya minus 82%. Nah, kenapa? Karena saya average-nya 465, kemudian harganya itu Rp81. Cuman ini yang tahun 2016 ya. Nah, dulu kenapa kok saya masuk saham NIKL? Karena Asabri juga masuk ke saham ini. Seperti itu. Nah, terus di hold di 1 tahun ya, 29 bulan 12 2017, NIKL dari average saya 465, harga 81, naik menjadi 4.950. Ini ya. BCA-nya juga naik dari 13.000 jadi 21%. Sehingga portfolionya di akhir tahun 2017 BCA-nya naik 244% dan NIKL-nya naik 964%. Nah, jadi saya cerita dulu bahwa sebenarnya saya sudah mengamati saham ini bukan baru saja. Tapi dulu pun saya sempat pernah membeli saham NIKL ini di 2016-2017 ini. Itu secara singkatnya ya. Kenapa kok saya mau membeli saham itu? Nah, ini teman-teman bisa lihat di 2016 ini kepemilikan saham dari NIKL itu adalah seperti ini. Krakatau Steel keras ya dengan kode saham keras itu punya 20% lah. Terus Metal One Corporation 5% kan. Mitsui 10%, Nippon Steel 35%, Nippon Steel Sumikin 5% dan terakhir retail pemegang saham yang lainnya itu 24%.
Terus terjadi pembelian tuh di bulan Agustus 2016, yaitu Asabri masuk 8,6%. Nah, terus terang sebelum Asabri masuk, NIK ini sudah ada gembor-gembornya. Jadi sebelum Asabri resmi masuk ya, itu sudah ada desas-desus bahwa ini akan mau dibeli. Nah, Asabri akan masuk lah. Makanya saya beli waktu itu di average-nya 400-an. Ini kejadiannya sebelum di bulan Agustus. Kenapa? Karena di Agustus saham NIKL ini bukan di harga 400. Ini coba saya kasih lihat ya. Ini saya bicara sejarahnya dulu ya, sejarah dari saham NIKL. Kalau kita mengetahui historisnya dari suatu saham itu enak daripada kita menebak-nebak saham yang sebelumnya belum pernah kita analisa sama sekali. Itu lebih repot NIKL. Nah, ini ya. NIKL di Agustus itu openingnya itu di ya kurang lebih 500 lah ya. Terus dia sempat naik sampai 900 lebih dan closingnya di 700 di akhir bulan Agustus ya. Nah, saya beli itu sebelum ini. Sebelum bulan Agustus di angka 400 berapa tadi? 400 mana tadi ya? Kepemilikan NIKL portfolio. Nah, ini di harga 465. Jadi sebelum bulan Agustus. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang dulu waktu itu kan juga belum terlalu expert ya di bidang saham. Jadi, saya melihat ada info di mana Asabri mau masuk dan saya melihat NIKL ini kan juga salah satu perusahaan BUMN ya. Nah, itu juga cukup menarik, akhirnya saya masuk. Tapi waktu itu dengan dana yang sangat sedikit kan teman-teman bisa lihat tadi dananya cuma sekitar 70 juta, buru-buru 70 juta. Cuman berapa nih? Ini kan value-nya 700.000, loss-nya 3,4, berarti cuma 4 juta rupiah aja ini belinya totalnya di harga 465 kan, terus drop sampai 81. Dari uang 4 juta jadi 44 jutaan. Nah, hampir 10 kali lipat ya kenaikannya. Oke, sekarang kembali lagi. Nah, di tahun 2020 ini ternyata saham NIKL ini kembali bergejolak ya. Nah, kalau di 2016 kan harganya 400-an kan. Terus kita bisa amati kayak tadi ya di kepemilikan saham ini. Asabri masuk di bulan Agustus 2016 sebanyak berapa? 8,61%. Nah, artinya apa? 8,61% ini. Ini adalah dari total seluruh saham NIKL. Asabri itu punya 8,6%-nya. Di harga berapa? Itu kita nggak bisa tahu. Tapi yang pasti pembeliannya itu terjadi di bulan Agustus. Kenapa? Karena waktu end of Juli 2016 Asabri kan belum ada. Tapi end of Agustus itu Asabri itu ternyata sudah ada 8,6%. Jadi dibelinya di Agustus. Kalau belinya di Agustus, otomatis kemungkinan harga belinya ada di range ini ya. Antara 500 sampai 700 ini. 500 sempat highest-nya 900 sampai 700. Nah, sebenarnya kita bisa memperkirakan itu Asabri ada di harga berapa. Caranya gimana? Teman-teman harus melihat bahwa yang pasti kita tahu kan di Agustus ya transaksinya terjadi. Agustus 2016. Nah, kita bisa trace back ke tahun 2016 Agustus tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, untuk NIKL. Di sini kita melihat ya bahwa untuk pembelian ada mayoritas sekuritas itu ada dua, YP dan XA kan. Totalnya sekitar 159M dan 130M. Nah, ini dua sekuritas yang kelihatan akumulasi kan karena lotnya gede, 1,8 juta dan 1,4 juta. Sedangkan Asabri tadi masuk setara 8,6% kan. 8,6% itu berapa kalau dirupiahkan? Nah, kita bisa memperkirakan dari ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di 2016 ya 2016 kurang lebih NIKL 12 Mon 2016. Nah, ini ya market cap NIKL itu adalah 5,6 triliun ya, 5,6 triliun untuk secara market cap-nya. Nah,
Kalau dia punya 8,6%, ini saya hitungkan kan, berarti kita hitungnya adalah 5,6 triliun dikali 8,6%. Nah, atau setara 480 miliar rupiah. Itu adalah kepemilikan Asabri di tahun 2016. Kurang lebihnya ya, enggak pas ya, tapi itu adalah kurang lebih. Oh, sorry. Cuman, sorry. Ini kan di harganya hitungannya 2.250. Sedangkan waktu di Maret itu dia nggak 2.200, bukan 2.250, tapi di bentar, kok di Maret, di Agustus ya. Nah, kurang lebih di 700-an ya. Di 710. Jadi kepemilikannya dari 1,7 triliun, bukan dari ini ya, bukan dari apa namanya? 5 triliun, tapi dari 1,7 triliun. Kenapa? Karena harganya waktu itu kan belum 2.000 rupiah kan. Masih sekitar 500 sampai 900, di average di 700 lah. Jadi saya bisa hitung di 1791. Nah, ini kan 1,7 triliun dikali 8,6%. Nah, kurang lebih adalah sekitar 150 miliar Asabri masuk di tahun 2016. Dimana kalau kita lihat dari transaksi ini, kemungkinan Asabri masuknya antara dengan menggunakan sekuritas YP dan XA. By average-nya ini dua-dua ada di 875 dan 909. Nah, dari sini kita bisa tahu harga rata-rata Asabri waktu masuk itu kurang lebih ada di dua harga ini. Antara 875 sampai 900. Ya, boleh saya bilang 900 lah. 900 rupiah per lembarnya. Dengan valuasi 150 M di tahun 2016. Terus saham ini sempat naik loh. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya tarik ya. Dari 2016 ini Agustus ya, sempat dia ditarik hingga angka 6.700. Nah, ini angka yang tinggi banget ya. Terus dia sempat turun, naik, terus anjlok parah hingga tinggal pernah nih sampai 200 perak aja. Wah, bayangin ya, 200 perak ini gila sekali ya, 240 bottomnya di bulan Maret ini. Itu kacau lah. Nah, terus kenapa kok saya mau masuk? Kalau cuma tinggal, kalau sampai harganya hancur kok nggak takut ke 50? Ini adalah pertimbangan saya. Yang pertama, kita harus bandingkan. Mana tadi? Kepemilikan. Ini adalah kepemilikan NIKL, saham NIKL di tahun 2016 ya, Agustus ya. Kita bandingkan di tahun 2020 sekarang. Ini di tahun 2020. Nah, ini ya, kita lihat ya. Ini saya tarik dari RTI ya. Nah, ini harganya kan sudah 1690 per efektif shareholder-nya per 31 Oktober. Nah, kita bisa membandingkan dua ini. Ini dengan yang tadi. Nah. Oke. Kok gini aja, tak balik. Nah, supaya kelihatan dua-dua. Yang ini Agustus ya. Di sini kita lihat ya. Krakatau Steel 20%. Krakatau Steel sama 20%. Metal One 5%. Di sini Metal One 5%. Mitsui & Co 10%. Mitsui & Co juga 10%. Nippon Steel and Sumitomo 35%. Ini juga 35%. Nippon Steel Busan mana ini? Nippon Steel Busan berapa persen? 5%. Nah, kemungkinan ini namanya berubah menjadi ini. Nippon Steel Trading ini juga 5%. Terus Asabrinya 8,6% ya. Di sini Asabrinya 10,3. Artinya Asabri ini ada average up atas saham ini. Nah, kalau dulu dia beli di 900-an, average-nya 900 ya di 2016. Kalau dia sudah average up, kemungkinan dia ngambilnya nggak mungkin di 900, pasti di atasnya. Karena harga NIKL kan sudah terbang ke angka 6 ribuan. Sempat terbang ke angka 6 ribuan kan. Nah, saya nggak tahu pasti ini kapan dia average up-nya. Cuman atas dua hal ini, dua data ini, saya bisa menyimpulkan bahwa selama tahun 2016 sampai tahun 2020 itu tidak ada satupun yang melepas saham NIKL. Walaupun harganya itu drop parah. Dari 6.000 tertinggi sampai menyentuh 200 perak. Tapi mereka ini nggak keluar loh. Sama sekali nggak keluar.
Nah, itu adalah sinyal yang positif. Kenapa? Karena pemegang saham utamanya itu bukan lagi buang barang. Jadi harga NIKL ini benar-benar jatuh atas apa? Atas cuman masyarakat ini loh, 14% ini loh. Ini loh yang membuat NIKL ini jatuh. Hanya di 14%-nya ini. Nah, itu menurut saya sudah suatu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat perusahaan ini harga sahamnya hancur karena pemegang sahamnya jualan saham, itu yang berbahaya. Jangan kita beli. Tapi kalau harga sahamnya hancur cuma pemegang saham yang mayoritasnya tidak melepas selembar pun, nah itu saham yang patut kita cermati lebih lanjut lagi. Itu salah satu alasan pertama ya. Terus alasan kedua gimana? Kita bisa melihat, nah ini Excel saya ya. Kalau teman-teman mengikuti video saya pasti tahu tentang kepemilikan foreign maupun kepemilikan retail yang lokal ya. Ataupun retail yang foreign juga bisa. Tapi di sini saya ambil yang retail yang lokal ya. Dimana data ini sudah saya update per November. Dari ke C saya tarik per akhir November ya. Untuk saham NIKL sendiri, ini sudah saya kasih hijau warnanya. Foreign kan 69%, jelas. Kenapa? Karena dari ini Mitsui Jepang-Jepang ini ya, ini 69%, Nippon ini. Terus yang retail lokal itu cuma 5% aja. Jadi porsinya itu kecil sekali, nggak gede. Nah, kita bisa tahu bahwa oh ternyata saham ini itu porsi retailnya itu kecil. Saya paling suka saham-saham di mana porsi retailnya itu kecil. Justru saya takut kalau porsi retailnya itu gede. Kenapa? Karena susah lah untuk ngereknya. Ini adalah alasan kedua saya membeli saham NIKL. Terus apalagi? Nah, kita lihat dari chartnya sekarang. Sekarang kita lihat ya, chartnya di 2020. Yang 2016 sudah ya, selesai. Sekarang kita lihat di 2020. 2020 dari Januari. Nah, saya terus terang beli NIKL itu bukan barusan di bulan Desember, enggak. Saya sudah beli itu di bulan ini loh, Juli ini. Di bulan Juli. Mungkin saya cepat fast forward aja ya di Juli. Nah, di bulan Juli ini harganya itu sempat naik ini ya, dari 500-an naik sampai ke 1130-an. Dimana terus drop ini ya. Nah, saya ingat waktu itu saya beli di level 995 atau kurang lebih di rentang ini ya, di 24 Juli ini. Di 24 Juli ini 24 Juli ini saya beli 995 itu. Nah, ternyata kan dibawa turun dulu nih saham ini. Nah, kenapa kok saya nggak panik? Begini, sebenarnya juga saya sempat dredeg, jujur saja saya juga sempat dredeg karena saya beli kan lumayan besar jumlahnya, maunya kan lumayan besar. Bagi saya itu sekitar ya cukup besar lah. Ketika saya beli ternyata di closingnya tutup kan. Nah, mengapa kok ini tuh di closing tutup? Teman-teman masih ingat ya, tadi saya bilang Asabri masuk dengan dana itu kurang lebih 150 miliar. Nah, kalau kita mau beli di saham yang ibaratnya itu kita ngekor ya, kita jangan masuk dengan nominal yang sampai terlalu besar. Contohnya Asabri masuk 150M, kita masuk 10M, pasti ketahuan sama bandarnya. Pasti kita digebukin habis-habisan lah. Yang lainnya selain Asabri itu kan tidak dijual sama sekali ya, sahamnya itu dibiarkan gitu loh. Jadi yang tarung di market itu cuma Asabri sama retail. Porsi yang dua itu aja, sama Asabri sama retail. Tapi kalau Asabrinya tidak dijual sama sekali, berarti yang tarung di market ini cuma yang porsi masyarakat, yang 14% aja. Nah, saya berpikir kalau kita Asabri masuk 150M ya kita jangan masuk terlalu besar. Maksimal ya mungkin 1-2%-nya aja lah. Itu maksimal ya. Atau 1M-an lah. Kurang lebih kita masuk sekitar 1M-an. Kalau di bawah itu tenang, bandarnya nggak mungkin merasa terganggu kok. Nah, ini saya analisa di tanggal 24 Juli. Kenapa kok dia trennya dari naik terus dia turun? Kita lihat ya, volume transaksi di 24 Juli. Di bulan Juli volume transaksinya 24 ya. Juli. Oke.
Nah, kita lihat ya, transaksi saham NIKL itu ada 82 miliar. Terus top bayarnya ada YP, CC, PD, ini kan trio retail ya. Tapi mungkin trio retailnya ini juga ada disusupi dalam tanda kutip penggoreng lah ya untuk netting barang. Kenapa? Karena untuk sell-nya juga ada YP, CC, PD. Nah, jadi kalau kita lihat ya, buy-nya sama sell-nya ini sekuritasnya kurang lebih sama, itu biasanya untuk netting, lempar-lemparan barang untuk menaikkan atau menurunkan harga. Nah, cuman saya lihat volume transaksinya ini udah gede banget, 80 miliar. Ini volume yang gede banget, dimana menurut saya saat ini ada investor retail yang membeli saham NIKL itu dengan jumlah yang cukup gede. Nah, kenapa? Karena ini di bawahnya ini kan banyak banget, ada 6M, 4M, 2M, 2M. Nah, ini kemungkinan kan juga retail yang membeli barang kan. Nah, karena ada transaksi yang besar dari pihak retail, jadi si bandar ini ngamuk. Ceritanya begitu. Nah, ini akhirnya dibuang, dibanting kan. Ini dibanting, sempat dinaikkan lagi. Terus dia ternyata sideways sampai downtrend menyentuh angka 580-an. Nah, ketika ini, wah, saya waktu itu posisinya kan average di 995 kan. Di sini harganya tinggal 580. Ini yang namanya iman itu diuji ya. Jadi saya itu sampai waduh, ini cut loss enggak ini? Bisa-bisa balik ke 200 ini. Kalau ini ke 580 itu portfolio kan sudah untuk saham NIKL sudah minus 40% kan, kurang lebih kan. Cuman ya ada satu kejadian spiritual lah yang kalau saya boleh bilang bahwa ya saya waktu itu dikuatkan bahwa oke, hold saja. Nah, akhirnya saya memutuskan oke lah, saya percaya dengan analisa saya bahwa ini diturunkan. Kenapa? Karena ada investor retail yang beli gede. Seperti itu. Dan saya percaya NIKL ini dulu sempat 80 jadi 4000 loh. Nah, sekarang kan ya memang turun ke 580, tapi dia ada potensi naik. Kenapa? Karena saya tahu harga average Asabri itu ada di level 900 kurang lebih kan. Yang tadi video sebelumnya itu saya belum tambah yang porsi Asabri kan nambah dari 8% sampai 10%. Nah, kalau dia nambahnya itu di levelnya katakanlah 1500 atau 2000, maka saya yakin minimal saham Asabri akan naik ke arah sana. Karena nggak mungkin dong pihak Asabri kan dana pensiunnya tentara mau dibikin rugi, itu nggak mungkin dong. Seperti itu. Nah, ternyata ya memang puji Tuhan setelah sideways sekian lama dan menguras iman ya, ini benar-benar perjuangan. Kenapa? Karena portfolio ini kan saya udah keep dari bulan Juli. Jadi cukup lama. Juli berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan kan. Dimana ternyata akhirnya ini menurut saya ini sudah dimulai di retail-retail yang sebelumnya membeli NIKL ini mulai panik dan cut loss lah. Kurang lebih seperti itu. Ini volumenya nggak ada. Jadi ini kecil sekali, ringan sekali untuk menurunkan saham NIKL saat itu ya. Terus di sini mulai ada bangkit volume dan harganya sudah kembali ya. Di sini sebenarnya ini poin-poin utamanya. Kenapa? Karena ini volumenya, ini kita teman-teman bisa lihat juga, volumenya kan kecil. Tiba-tiba ada kebangkitan volume dan harganya langsung kembali ke angka 1000. Nah, ketika posisi sini saya benar-benar yakin bahwa saham ini akan terbang. Jadi saya membeli lagi saham NIKL, terus saya benar-benar biarkan. Karena saya percaya, wah ini bisa terbang seperti yang kemarin. Nah, ternyata memang akhirnya naik hingga menyentuh hampir angka 2000 ya. Terus saya jual ketika posisi di 1800-an atau tepatnya di tanggal 10 Desember sesuai portfolio ini ya. Tanggal 10 ini saya jual sebagian besar. Nah, kenapa kok nggak di hold? Ya, saya merasa oke lah, cukup lah. Kita hold selama 5 bulan dengan persentase sekitar 80% profit itu menurut saya sudah cukup oke. Cuman saya memang masih sisakan sebesar kurang lebih 200 lot saja. Nah, saya ingin tahu saham ini pergerakannya nanti bener nggak sih bisa menembus level 2000. Bisa menjebol lah level 2000. Seperti itu. Jadi teman-teman di saham-saham seperti ini memang kita selain memperhatikan dari chart, tapi kadang kita juga perlu tahu historisnya ya. Jadi ketika kita membeli saham, kalau kita tahu historisnya itu adalah poin penting.
Karena kita tahu sebelumnya, oh kurang lebih saham ini bergeraknya liar ya, seperti itu. Terus yang kedua juga masalah volume ya. Volumenya, oh ya kalau misalkan ibarat kata ya, yang gajahnya ini masuknya sekian, ya saya ini masuknya jangan sampai melebihi si gajah lah. Ya cuman 1% aja lah. Kalau 1% saya ikut numpang, ya mungkin ya ikut kekerek, nah itu si gajah nggak marah. Seperti itu. Kalau kita numpangnya kebesaran, ya si gajah pasti marah lah sama kita. Itu poin yang kedua ya. Dan yang poin yang ketiga adalah kalau kita mempunyai suatu, kadang ya memang di saham ini nggak bisa selalu, oh analisa itu kayak matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Kadang juga kita butuh yang namanya iman. Nah kita juga butuh yang namanya, ya kalau saya bilang ya dalam tanda kutip itu hikmat lah, seperti itu. Nah di sini terus terang saya mengalami momen pergunjingan luar biasa. Cut loss nggak, kenapa? Karena portfolio saya sudah minus 40% loh, ketika di sekitar 1000 terus drop sampai harga 500-an lah. Ya saat itu saya berdoa sih, terus dikasih hikmat bahwa jangan, tetap percaya sama analisamu saja. Akhirnya ya ternyata Tuhan baik, saya diberi berkat lah untuk kado akhir tahun dari Asabri. Oke, cukup sekian dulu. Jadi kalau dari analisa ini kali ini saya benar-benar tidak memakai yang fundamental-fundamentalan ini, enggak ya. Benar-benar saya pakai pure pengalaman dan saya melihat dari sisi bandarnya. Bandarmologi lah, itu yang lebih saya pakai. Oke, sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman mendapat sesuatu, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan ilmu. Saya doakan juga untuk teman-teman yang menonton video ini supaya bisa cuan terus. Oke, selamat berakhir pekan dan sebentar lagi sudah mau tahun baru. Selamat Happy New Year dan see you guys.